Daur hidup atau metamorfosis sempurna kupu-kupu, yaitu telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk dalam golongan serangga. Hewan ini banyak ditemukan terbang di taman rumah. Kupu-kupu memegang peran penting dalam kehidupan manusia, salah satunya adalah sebagai serangga penyerbuk tanaman. Penyerbukan tanaman terjadi ketika kupu-kupu menghisap nektar pada bagian bunga bernama sari. Mereka kemudian membawa serta menyebarkan serbuk sari kepada bunga-bunga lainnya. Secara tidak langsung kupu-kupu membantu para petani dan tukang kebun untuk melakukan proses perkawinan tanaman. Di sini kita akan membahas mengenai daur hidup atau metamorfosis sempurna kupu-kupu. Dapat dilihat pada gambar ini, yang pertama ada telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Yang pertama telur. Telur merupakan tahap awal dari siklus hidup kupu-kupu. Ini merupakan wujud terkecil atau bentuk pertama kupu-kupu saat lahir. Saat menetas, telur ditempelkan pada bagian bawah daun agar terhindar dari pemangsa. Telur kupu-kupu membutuhkan waktu 1 bulan lebih untuk menetas. Yang kedua ulat. Daur hidup kupu-kupu selanjutnya adalah ulat. Ketika menetas, isi telur berubah menjadi ulat atau larva. Ukuran ulat kupu-kupu beragam tergantung induk dan jenisnya. Tidak banyak yang bisa dilakukan ulat saat fase ini. Mereka hanya bisa makan-makan dan makan sampai melangkah ke tahap metamorfosis selanjutnya. Makanan utama ulat kupu-kupu tentunya daun hijau segar dan mengandung nutrisi yang tinggi, sehingga cukup memasok kebutuhan ulat selama masa persiapan menjadi kepompong. Ulat siap berubah menjadi kepompong setelah panjangnya mencapai 5 cm. Yang ketiga kepompong atau pupa. Fase berikutnya dalam daur hidup kupu-kupu adalah pupa atau yang kita kenal dengan nama kepompong. Pada tahap ini ulat dewasa berubah menjadi tempurung yang terbuat dari benang alami. Benang alami itu terbuat dari daun-daun yang diolah oleh tubuh ulat dan mengandung sutra. Tahap kepompong berlangsung selama 10 hingga 12 hari. Ulat akan tidur dan mencerna dirinya sendiri menggunakan cairan enzim yang keluar dari tubuh. Kupu-kupu yang keluar dari kepompong membutuhkan energi dan makanan yang banyak, itulah mengapa mereka langsung pergi mencari sumber makanan terdekat dan jarang terlihat langsung terbang. Pasalnya ulat yang bersemayam di dalam kepompong akan kehilangan 3 kali berat badannya karena banyaknya enzim yang dikeluarkan. Yang keempat, kupu-kupu. Fase siklus hidup kupu-kupu yang terakhir adalah imago atau bentuk dewasa. Setelah melewati fase yang panjang, ulat di dalam kepompong akhirnya berubah menjadi bentuk dewasa, yaitu kupu-kupu. Kupu-kupu yang baru keluar dari kepompong tidak beraktivitas secara normal. Mereka akan melewati fase pengembangan dan pengiringan terlebih dahulu. Kupu-kupu akan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar dengan cara makan dan berlindung dari predator. Setelah badannya dirasa sudah kuat membentangkan sayap, mereka baru berani terbang dan bepergian sesuka hati. Saat masa kawin, kupu-kupu akan mencari pasangannya untuk bereproduksi. Setelah kawin, kupu-kupu akan bertelur dan meletakkan telurnya di dedaunan. Telur yang menetas akan menjadi ulat, kemudian nantinya akan menjadi kupu-kupu yang baru. Siklus ini akan terus berulang-ulang, maka bisa disimpulkan bahwa kupu-kupu mempunyai metamorfosis sempurna. Demikian penjelasan tentang metamorfosis sempurna kupu-kupu, semoga bermanfaat. Selanjutnya kita akan bahas tentang daur hidup belalang. Belalang adalah jenis serangga herbivora pemakan tanaman yang masuk ke dalam ordo atau petara dan tergolong Subrocaifera. Serangga yang memiliki antena lebih pendek dari tubuhnya itu juga memiliki ovipositor yang pendek. Ovipositor adalah struktur seperti organ berbentuk tabung yang berfungsi sebagai alat untuk meletakkan telur. Serangga satu ini merupakan salah satu hewan yang memiliki lompatan terhebat di dunia. Belalang bisa melompat sejauh 20 kali dari ukuran tubuhnya. Belalang juga bisa terbang sangat jauh dan berimigrasi hingga ratusan kilometer dari satu tempat ke tempat lain. Belalang memiliki 2 sayap depan yang berukuran kecil dan kasar, sedangkan sayap belakang dengan ukuran yang lebih besar dan berselaput. Selain itu, belalang dapat hidup sekitar beberapa bulan saja dan reproduksinya berlangsung pada awal musim panas.
Belalang menjadi salah satu hewan yang mengalami daur hidup metamorfosis tidak sempurna. Coba kita perhatikan daur hidup belalang. Daur hidup belalang yaitu dari imago menjadi telur-telur berubah menjadi nipa-nipa berubah kembali menjadi imago. Fase pertama pada belalang yaitu adalah fase telur. Pertengahan musim panas belalang betina akan meletakkan telur yang dibuahi dalam bentuk polong telur baik di bawah pasir sekitar kedalaman 3-5 cm atau di antara tandu daun. Fase pertama pada belalang yaitu adalah fase telur. Pertengahan musim panas belalang betina akan meletakkan telur yang dibuahi dalam bentuk polong telur baik di bawah pasir sekitar kedalaman 3-5 cm atau di antara tandu daun. Setiap potong telur terdiri dari 10-300 telur dengan bentuk menyerupai butir nasi. Telur belalang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menetas, yakni sampai 10 bulan waktu untuk belalang betina untuk bertelur ia sekitar kurang lebih 3-4 hari saja. Fase yang kedua, yaitu fase nima. Ketika telur menetas akan muncul belalang-belalang kecil yang belum memiliki sayap, tetapi secara fisik bentuk tubuh tidak jauh berbeda dengan belalang dewasa. Hal tersebut bisa disebut sebagai nimfa muda. Nimfa akan mengalami 5-6 hari pergantian kulit dan mengubah bentuk serta struktur tubuhnya hingga menjadi imago atau belalang dewasa. Pergantian kulit belalang ini agar memudahkan belalang kecil membentuk sel-sel baru. Pada tahap pergantian kulit belalang membutuhkan waktu sekitar 5-10 hari tergantung spesies dan kondisi cuaca, termasuk suhu dan kelembaban. Biasanya nimfa bertahan menjadi belalang dewasa hanya sekitar 50% karena banyak nimfa yang dijadikan makanan predator seperti tikus dan burung. Fase yang ketiga yaitu imago belalang dewasa. Apabila nimfa berhasil bertahan, ia akan menjadi imago atau belalang dewasa dalam 25-30 hari setelah menetas dan mengembangkan sayap sepenuhnya. Belalang dewasa juga siap untuk bereproduksi. Kemampuan reproduksi belalang akan matang dalam kurun waktu sekitar 15 hari dan bertahan hingga 30 hari. Waktu yang dibutuhkan dalam proses daur hidup belalang mulai dari telur hingga menjadi imago memakan waktu 11-12 bulan. Demikianlah daur hidup belalang. Cukup sekian pembahasan yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.